Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello podcast, welcome to my guys. Oke, kali ini balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello podcast, welcome to my guys. Selamat datang di sebalik kita bareng Aulia Manis dan Aku Kalila. Dan kali ini kita bakal pengen ngobrol-ngobrol dikit tentang masa-masa pas kita masih sekolah online nih. Yap, kali ini di sebalik kita bakal belajar tentang sebalik digitalisasi. Kita ngobrol hangat tentang apa sih digitalisasi itu dan kenapa ya kok bisa ada digitalisasi ini di era-era sekarang. Kalau menurutku sendiri sih ya, digitalisasi itu kayak perubahan dari yang sesuatu yang dilakukan secara manual beralih ke cara yang lebih baru, lebih modern dan lebih cepat. Digital lebih cepat, lebih singkat ya, Mbak. Jadi apa-apa itu sekarang yang dulunya tuh kelihatan lama, yang dulunya kelihatan ribet, sekarang jadi lebih singkat, lebih efisien dan bisa meringkas waktu. Bisa dilakuin di mana aja, kapan aja. Ya, Kayak misalnya 2 tahun terakhir, 2 tahun lalu itu kan kita masih sekolah online kan ya. Iya. Yang mana itu pakai Zoom, pakai Google Meet. Itu menurutku lumayan menghemat waktu, menghemat tempat kan ya, karena jelas kita gak perlu ke sekolah tapi bisa ketemu gitu. Tapi itu kan ada salah satu kendalanya juga di sini, di koneksi. Sering banget itu pasti ada yang keluar masuk, maaf saja ini koneksi Iya. jelek, gitu kan. Apa-apa tuh kayak langsung gitu. Mungkin bisa ya lebih cepat, lebih efisien, tapi ya itu orang-orang yang mungkin ya sebelum di generasi kayak kita sekarang ini membutuhkan tenaga yang lebih ekstra pasti. Karena kan perubahan zamannya tuh kerasa banget. Benar. Dulu nih yang kayak mungkin mereka cuma pakai telepon yang untuk telepon orang aja, sekarang ini jadi harus ke Zoom, harus bisa pakai HP, ke Zoom harus pakai laptop. Yang HP harus bisa begini, HP-nya harus spek begini, Iya, semacamnya. kayak gitu. Apalagi guru-guru kita nih. Iya, itu ya yang agak negatifnya itu sih, karena pasti perlu lebih biaya juga kan. Mungkin dari guru-guru atau kitanya sendiri yang awalnya laptopnya sekadar laptop buat ngetik aja, sekarang pun perlu laptop yang bisa buat memadai buat Zoom, buat Google Meet dan lain-lain semacamnya itu. Iya, bener banget. Jadi kayak kita harus lebih bisa aware sama lingkungan sekitar. Iya. Iya. Terus pas online itu selain Zoom, Google Meet kita pakai apa lagi ya? Kita pakai Google Classroom. Oh iya, yang Terus buat kalau nggak salah ya, dulu tahun lalu kakak kelas kita nih kita tuh kalau nggak salah pakai Trello. Trello. Oh iya, yang sebelum Google Classroom Iya. kita sempat pakai Trello. Cuman pas itu karena dianggap kurang efektif kan ya, jadi dialihkan ke Google Classroom. Sama-sama sih buat itu. Overall tuh bagus-bagus semua. Sama-sama bagus. Terus kita juga pernah pakai itu nggak sih, yang websitenya Alfalah itu? Oh iya, Alpha dulu. Ah iya, Ya. itu kan juga pernah kita trial pas itu buat apa ya maksudnya? Buat kayak tes-tes gitu. Ya, tes. Sama ada ibu kan ya, ibu. Kayaknya kalau kita pakai itu tuh bakal lebih enak aja sih. Iya. Kalau di zaman dulu tuh ya kita tuh kan harus bolak-balik buku, pakai KBBI, pakai kamus Inggris, kamus Jerman, kamus Arab, apa tuh harus dibuka gini. Sekarang lebih gampang. Bahkan sekarang semua yang ada di HP tuh langsung lebih cepet aja gitu. Kayak mau translate langsung aja translate udah ada, meski Google Iya. Translate sendiri sering sesat. Iya. Dan ya sekarang juga kayaknya teknologi dari segi literasi itu juga berkembang banget di sini. Nah ya kayak contohnya ibu-ibu itu tuh. Iya, itu Sekarang itu udah ada e-perpustas gak sih kalau nggak salah Oh iya, namanya? iya benar. Yang buat apa sih? I-nya aku lupa apa perpustasnya itu pokoknya perpustakaan nasional. Apa ya ini? Itu membantu banget sih buat kita. Apalagi untuk anak-anak yang kayaknya udah mulai belanja buat ikut SNMPTN. Iya, buat nyari buku-buku referensi dan kalau nggak salah itu juga gratis tau. Jadi nggak perlu lagi nyari-nyari yang namanya buku bajakan atau buku-buku apalah gitu. Kayaknya buku nggak sih, kayaknya juga sekarang tuh para penulis udah nggak perlu lagi nih supaya ngirim apa ke penerbit yang susah. Tinggal pakai email atau bahkan kalau nggak mau yang ribet-ribet nulis di Wattpad juga bisa kan? Iya, sekarang tuh di zaman yang sekarang nih ya teman-teman, kayak kita tuh bisa loh berkarya. Salah satunya tuh dengan menulis. Yuk. Menulis kita mendapatkan sebuah ilmu, setelah itu kita mencoba meringkas ilmu itu, kita juga membuat buku non fiksi, dimanapun itu, salah satunya di Iya. Wattpad. Atau bahkan sekarang tuh yang lagi semarak-semarak itu alternative universe. Oh, Yang ada di Twitter itu. nah yang Twitter, di Wattpad atau kalau di blog sendiri itu juga banyak kan Iya, ya. banyak banget. Jadi kayak nggak ada kata kita tuh nggak bisa berkarya di zaman yang menurut saya sekarang. Udah nggak ada batasan dalam berkarya. Betul gitu ya. banget. Terus apa lagi ya? Kalau pas kita online dulu kan ya, kalau nggak salah kita ada yang buat kayak mainan kuis-kuis itu nggak sih? Kuis-kuis. Quizzes. Ah iya,
itu kalau nggak salah kayak website yang bisa kita main. Biasanya dipakai buat kayak ujian gitu, cuman karena banyak power up terus tatanannya itu yang model-model game gitu, jadi kita ujian nggak ngerasa ujian, asik gitu ya. asik gitu. Dulu tuh kita kayak tegang banget, ini ujian gimana. Sekarang tuh jadi lebih Ya have fun aja. Apalagi sekarang tuh ada elemen-elemennya gitu ya Mbak. Nah ya, Elemen-elemen itu membantu banget. Jadi mungkin kita tuh ngerasa, wah ada kesempatan kedua nih. Wah ada tambahan ini nih. Wah kita dapat nilai seperti ini nih. Keren sih. ya. Jadi kayak bener-bener rasa main game. Meski di situ juga tetap ada waktunya untuk mencegah terjadi hal-hal yang gak diinginkan kan ya. Enggak, itu kan dari segi positifnya. Tapi kayaknya di sini tuh juga ada dampak negatifnya Mas. Dari teknologi yang dari zaman sekarang. Gimana sih? Apa ya? Salah satunya tuh dari segi kita sendiri Mas. Jadi agak lebih mageran gitu ya. Iya bener banget. Terus juga segi kesehatan kita ya, dari mata, dari tubuh kita jadi jarang olahraga. Kita jadi apa tuh HP, laptop, tablet. Dampak dari sekolah online kan yang kita mengharuskan kita buat duduk di depan laptop, di depan HP berjam-jam. Itu jadi ya kita kurang gerak. Jelas sih, kurang gerak. Udah kurang gerak, kita pun juga mempunyai mindset yang berbeda dari sebelumnya. Kita jadi ya udahlah, nggak usah. Ngapain keluar kan bisa online, ngapain gini kan bisa online. Jadi kayak mindset mageran gitu. Langsung mindset serba online. Nggak Kamu apa-apa, di bantu dikasih. udah mau 7 menit. Kayaknya kita udah lumayan lama nggak sih ngobrolinnya? Iya bener banget, ini kita udah lama dan teman-teman juga kayaknya udah ngerti kan kemarin pembicaraan kita mau kemana. Terus kita juga udah berbincang-bincang nih dampak positif, dampak negatif dari segi literasi Indonesia juga Mas. Iya, sama kayak di waktu online itu kan kita juga bahkan diberi waktu khusus buat literasi ya kan. Betul banget ya. SMP Alfa Darussalam ini kita juga diajarkan untuk mempunyai tingkat literasi yang tinggi. Iya, sampai disediakan waktu khusus buat literasi di mana muridnya harus baca buku gitu. Sampai sekarang masih ada nggak ya? Masih ada ya. Cuma di situ kayaknya kekurangannya itu dari segi perpustakaannya Mas. Nah iya. Dan gara-gara itu juga ya di Indonesia mungkin dibandingkan dengan negara-negara yang lain, mungkin segi dari perpustakaan kita ini juga sedikit menurun. Iya, minat bacanya agak Minat bacanya agak menurun sehingga area-area perpustakaan itu jadi jarang diminati. Ya, beda dengan banyak negara maju itu. Jadi tiap mau ulang tahun atau bahkan tiap hari nih, itu selalu aja banyak banget yang mau ke sana. Dan mungkin ini juga dampak dari yang tadi udah banyak e-book gitu kan. Jadi mungkin ya mungkin tetap pada baca dari e-book aja gitu atau beli buku online maybe. Karena aku juga sering. Meskipun ini tentang minat ya, tapi kita juga harus dong meningkatkan minat dari segi literasi kita. Karena mau bagaimanapun ya itu dibutuhkan dari zaman sekarang sampai zaman dulu. Kita tuh nggak bakal bisa menghilangkan rasa. Kita nggak perlu kok literasi ini tuh nggak bakal. Buku jendela dunia kalau kata orang gitu kan. Itu adalah jendela dunia. Oke. Teknologi, wah, teknologi adalah sesuatu yang membuat kita maju. Ya, teknologi, tapi nggak bikin kita mundur. Oke, ingat kata-kata itu. Teknologi itu membuat kita maju, bukan membuat kita mundur. Otomatis kita harus membuat teknologi itu juga maju dan diri kita juga maju tentunya ya. Nah, iya. Jangan sampai teknologi maju, kitanya mundur. Dan teknologi itu dioptimalkan dengan yang ini ya, buku tadi. Dioptimalkan dengan yang bagus-bagus, yang positif-positif. Sekarang kan ya jangan diambil. sekarang pembelajaran jadi lebih gampang. Sekarang akses ke dunia luar juga jadi lebih gampang. Otomatis ya kita juga harus berkembang lebih maju. Jangan sampai mundur. Gara-gara teknologi jadi malas, bingung kayak ya udah ada teknologi, kenapa harus ada aku yang berusaha kalau ada teknologi? Jangan sampai kayak gitu ya. Jangan mindset kayak gitu dihindari jauh-jauh Ya, ya. betul. Kayaknya udah cukup kan sih, insya Allah ini teman-teman di rumah juga pada ngerti apa yang kita coba bahas gitu kan ya. Gitu aja. Oke, tunggu episode kita berikutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.